Puji Tuhan, selamat pagi. Kembali kita bertemu di dalam kasih dan kemurahan Tuhan kita, Yesus Kristus. Sebentar kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Dan firman Tuhan pada pagi hari ini saya akan berikan tema atau judul memiliki roh yang setia. Memiliki roh yang setia. Sebagai ayat mas, saya ambilkan di dalam kitab Bilangan pasal yang ke-14 ayat yang ke-24 berkata demikian. Tetapi hambaku Kaleb, karena lain jiwa yang ada padanya, dan ia mengikut aku dengan sepenuhnya, akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu, dan keturunannya akan memilikinya. Disebutkan oleh firman Tuhan tadi bahwa Kaleb itu memiliki jiwa yang lain daripada orang-orang Israel pada umumnya. Jiwa atau roh yang tidak tercemar oleh kehidupan dunia. Jiwa atau roh yang dimiliki Kaleb itu adalah jiwa atau roh yang istimewa, karena tidak tercemar oleh kehidupan dunia. Dan firman Allah tadi mencatat, dia mempunyai jiwa yang lain dibandingkan dengan orang-orang Israel pada umumnya. Jadi kehidupannya itu berbeda dengan orang-orang atau bangsa-bangsa pada waktu itu. Ini keistimewaan yang dimiliki oleh Kaleb. Karena itu saat ia diutus Musa untuk menjadi pengintai bersama dengan 11 pengintai lain, hanya Kaleb dan Yosua yang memberikan kabar yang baik, kabar yang menyukakan, kabar yang membuat sukacita, kabar yang tidak menjadikan hati itu menjadi tawar, tetapi semangat, spirit, roh yang menyala-nyala itu diberikan oleh Kaleb maupun Yosua. Bilangan 14 ayat yang ke-7 mencatat demikian. Aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa, hamba Tuhan itu, dari Kades Barnea untuk mengintai negeri ini. Dan aku pulang membawa kabar kepadanya yang sejujur-jujurnya. Ayat 8. Sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku membuat tawar hati bangsa itu. Aku tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Itu jiwa yang beda, roh yang beda yang dimiliki oleh Kaleb pada waktu itu. Roh yang dimiliki Kaleb adalah roh yang benar, roh yang tunduk, roh yang setia kepada Tuhan, roh yang tidak membuat tawar hati orang-orang lain, tetapi memberikan semangat di dalam kehidupan mereka. Kaleb berani tampil beda dibandingkan dengan orang-orang Israel pada waktu itu. Rohnya beda, jiwanya beda. Meskipun seluruh bangsa bersungut-sungut dan ingin kembali ke Mesir, Kaleb tetap teguh pada pendiriannya. Itu roh dan jiwa yang dimiliki oleh Kaleb pada waktu itu. Roh yang dimiliki oleh Kaleb ini harus juga kita miliki sebagai orang-orang yang percaya. Roh yang dimiliki oleh Kaleb, roh yang beda dengan dunia, roh yang beda dengan orang-orang pada umumnya, roh yang benar, roh yang
yang setia kepada Tuhan. Ikut Tuhan itu bukan hanya mengikuti arus orang banyak yang belum tentu benar. Kalau jumlahnya banyak mereka katakan benar, belum tentu. Kita harus punya roh seperti Kaleb. Tidak rubuh-rubuh gedang, ngikuti orang banyak yang belum tentu benar. Tapi roh atau jiwa yang dimiliki Kaleb luar biasa, dan ini harus ada di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Kita harus punya roh yang berbeda dengan dunia ini. Tampil beda, rohnya beda, jiwanya beda dengan dunia ini. Kita melihat contoh Nuh. Nuh hidup di antara orang-orang yang jahat, tetapi tidak tercemar oleh kejahatan mereka. Kenapa? Rohnya beda, jiwanya beda. Lingkungan sekitarnya jahat, tetapi ia tidak terpengaruh sedikitpun oleh kejahatan mereka. Nuh tetap setia kepada Tuhan, punya roh ketundukan, punya roh ketaatan kepada Tuhan yang disembahnya. Ia bisa menjaga kehidupannya dengan baik dan benar. Sehingga karena ia punya jiwa yang demikian, ia mendapatkan kasih karunia di mata Tuhan. Kejadian 6 ayat yang 8. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Inilah riwayat Nuh. Ayat selanjutnya, Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sejamannya, dan Nuh itu bergaul dengan Allah. Kita bisa lihat contoh ini. Orang-orang sejamannya jahat, tetapi Nuh tetap hidup benar. Nuh tetap tidak bercela, dan Nuh tetap bergaul dengan Tuhan. Tidak terpengaruh sedikitpun oleh orang-orang sejamannya, karena punya jiwa, punya roh yang berbeda dengan dunia. Selama di dunia, kita memang tidak bisa lepas dari sebuah pergaulan. Yang namanya di dunia itu kita bergaul, kita hidup bersama, kita hidup bermasyarakat. Tetapi kita harus berbeda. Dalam pergaulan, kita harus bisa menjaga roh kita supaya tidak tercemar oleh dunia ini. Kita harus jaga roh kita. Nah, apakah benar roh kita itu memang beda dengan dunia? Atau roh kita sama saja dengan orang-orang yang ada di dunia ini? Apakah benar jiwa kita ini memang jiwa yang hanya berpusat, berpaut kepada Tuhan? Ataukah kita ini sama saja dengan orang-orang dunia ini? Kita harus hati-hati. Roh kita harus beda dengan roh yang ada di dalam dunia. Ingatlah bahwa pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan yang baik. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Berapa banyak di antara orang-orang percaya terseret arus pergaulan yang demikian. Kita punya anak-anak, di rumah mereka baik, mereka taat kepada orang tua. Tetapi ketika anak itu keluar, apakah anak itu tetap bisa menjaga rohnya dengan baik, menjaga jiwanya dengan baik, atau terhanyut oleh arus dunia ini? Kita hati-hati. Kita juga orang-orang dewasa. Ketika kita berada di luar, hidup, berkumpul bersama-sama dengan orang lain, apakah kebiasaan-kebiasaan yang baik, roh yang baik, yang dibina, yang sudah terwujud lewat kebenaran firman Allah, apakah rusak, terhanyut oleh mereka? Atau kita tetap bisa mempertahankan diri dengan baik? 1 Korintus 15 ayat 33.
Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Ayat firman Allah katakan, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Pikiran, perkataan, dan perbuatan kita bisa rusak jika kita tidak bisa menjaga dengan baik. Roh yang ada dalam hidup kita, jiwa yang ada dalam hidup kita, itu bisa mempengaruhi pikiran, perkataan, dan perbuatan kita ini rusak kalau tidak kita jaga dengan baik. Kaleb bisa menjaga, Nuh bisa menjaga, maka kita umat yang sudah ditebus oleh Tuhan, kita juga belajar menjaga jiwa ini, agar jiwa ini lain dari dunia. Jiwa ini berbeda dengan dunia. Jiwa yang tetap setia kepada Tuhan. Mungkin kita bisa berkata kepada orang banyak, kita punya perbuatan yang baik, tidak pernah berbuat jahat kepada orang lain, tidak pernah membuat sakit hati lewat perbuatan kita. Kita juga mungkin tidak pernah berbuat dosa, melanggar aturan firman Allah. Oke. Tetapi apakah pikiran kita ini juga memikirkan hal yang demikian? Memikirkan perbuatan-perbuatan yang jauh dari dosa? Ataukah pikiran kita ini juga menjadi pikiran yang negatif? Kalau pikiran ini negatif, maka jiwa kita tentunya jiwa yang rusak. Kita sering memikirkan orang lain tidak baik, ya. Ini pikiran yang jahat, yang negatif. Atau mungkin perkataan kita itu juga sebagai cerminan dari jiwa kita. Kalau jiwa kita baik, tentunya perkataan kita juga akan baik. Tapi jiwa yang kotor, perkataan kita pun kotor. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, zaman sekarang soal perkataan tidak harus diucapkan secara lisan. Tetapi kita melihat perkataan tulis itu sama saja dengan perkataan lisan. Kita banyak melihat dunia media sosial, dunia maya sedemikian marak hari-hari ini. Tapi apakah kita bisa menjaga perkataan tulis kita yang kita sebarkan lewat media sosial itu menyenangkan orang lain, menjadi berkat? Atau perkataan atau tulisan-tulisan yang negatif yang kita berikan, kita beberkan, itu cerminan jiwa kita. Ketika kita menulis dan tulisan itu negatif, berarti jiwa kita negatif. Tapi kalau tulisan itu tulisan yang memberkati, tulisan yang membuat hati orang lain nyaman, diberkati lewat perbuatan perkataan kita, maka itulah jiwa yang seperti Kaleb, yang beda dengan dunia ini. Hati-hati, ya. Kita bisa berkata, saya ini pendiam, saya tidak pernah berkata kasar, saya tidak pernah perkataan itu menyakiti hati orang lain, karena memang saya tidak pernah mengata-ngatai orang lain dengan mulut saya. Mulut saya suci, mulut saya kudus. Tapi tulisan kita di media sosial itu cerminan jiwa kita. Kalau keluar positif, jiwa kita positif. Tapi kalau keluar negatif, jiwa kita sama dengan jiwa dunia. Jiwa yang kotor, jiwa yang rusak, yang tidak sama seperti yang dimiliki oleh Kaleb. Pikiran, perkataan, perbuatan itu cerminan roh, cerminan jiwa yang kita miliki. Makanya jiwa harus kita jaga dengan sebaik-baiknya. Memang manusia sudah jatuh ke dalam dosa, ya, bahwa di dalam seluruh hidupnya itu tidak ada yang baik. Ini tidak bisa dipungkiri. Semua manusia sudah jatuh dalam dosa. Seluruh hidupnya itu jelek, seluruh hidupnya itu jahat. Tapi kita harus ingat bahwa di dalam Tuhan Yesus Kristus, ingat, di dalam Tuhan Yesus Kristus kita ini diciptakan baru.
sudah diciptakan baru, berbeda dengan dunia. Jiwa kita ini berbeda, jiwa kita ini lain dengan jiwa orang-orang dunia. 1 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Siapa yang ada dalam Kristus dikatakan ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, tapi yang baru itu sudah datang. Karena kita ini percaya kepada Tuhan Yesus, hari ini tentunya kita berbeda, punya roh beda, punya jiwa beda, yang meluap lewat pikiran, lewat perkataan dan perbuatan kita, beda dengan orang-orang dunia. Kita tidak lagi menggunakan manusia lama dalam kehidupan, tetapi menggunakan manusia baru. Kenapa? Karena kita diciptakan baru. Siapa yang ada dalam Kristus itu ciptaan baru. Manusia lama sudah kita buang, manusia lama sudah berlalu, tapi manusia baru itulah yang kita pergunakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan sudah mengubah roh kita menjadi roh yang baru, punya hati yang baru, hati yang selalu diperbaharui oleh Tuhan. Jadi roh kita baru, hati kita baru, jiwa kita baru, karena ada di dalam Kristus Yesus. Yesaya 36 ayat 26. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam hatimu. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam hatimu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Ini firman Tuhan katakan, roh itu diganti dengan roh yang baru. Hati kita diganti dengan hati yang baru. Dan Tuhan menjauhkan dari kehidupan kita hati yang keras, hati yang tidak taat, diganti dengan hati yang taat, hati yang berbeda dengan dunia ini. Hati yang baru ini akan membuat kita akan berbeda dengan dunia ini. Kita tidak sama, punya jiwa yang lain, punya roh yang lain dengan orang-orang sejaman kita. Karena kita diciptakan di dalam Kristus Yesus. Hati yang baru ini membuat kita ini memiliki roh seperti Kaleb yang bisa setia kepada Tuhan, yang hidupnya menyenangkan hati Tuhan, yang hidupnya jadi berkat bagi kehidupan orang lain. Tidak asal-asalan kita melakukan sesuatu. Yesaya 36 ayat 27. Rohku akan kuberikan diam di dalam hatimu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Ini yang akan dibuat untuk kita oleh Tuhan dengan hati yang baru tadi. Sehingga dengan hati yang baru ini kita semakin taat, berpegang pada aturan-aturan firman Tuhan. Hidup kita akan semakin menyenangkan hati Tuhan. Kalau hari ini kita sudah menyimpang dari maksud panggilan Tuhan kepada kita, bahwa kita diciptakan dalam Kristus Yesus, dijadikan ciptaan baru. Kalau saat ini kita sudah menyimpang dari rencana Tuhan yang demikian, dari tujuan Tuhan menciptakan kita dalam Kristus Yesus ini, keluar dari panggilan Tuhan, mari, masih ada waktu untuk kita kembali kepada Tuhan, kembali dalam panggilan semula sebagai manusia yang dirancang menurut rupa dan gambar Allah. Tuhan menciptakan manusia bukan sembarangan, tapi dirancang menurut rupa dan gambar Allah, agar manusia memiliki rupa dan gambar Allah, menjadi rekan sekerja Allah, menjadikan Tuhan
senang lewat keberadaan kita. Ini rancangan Tuhan. Kolose 3 ayat 9. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Kita sudah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Ayat 10. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kalibnya. Bapak Ibu, kita sudah menanggalkan manusia lama dan sekarang kita mengenakan manusia baru. Hari ini kita bisa berkata, saya belum sempurna. Oke. Tapi kita ingat firman Allah ini. Kita mengenakan manusia baru, di mana manusia baru itu terus-menerus diperbaharui. Tuhan tidak berhenti memperbarui sampai saat ini, sampai sekarang. Tapi terus diperbaharui. Sampai akhirnya kita ini seperti Bapa, sempurna adanya. Sempurna. Nah, oleh sebabnya, kalau hari ini kita berkata, saya belum sempurna, lalu dijadikan alasan untuk punya jiwa yang jahat, untuk punya jiwa yang melenceng, lalu pikiran, perkataan, perbuatan kita ikut melenceng, itu kita jadikan alasan, maka itu salah. Kenapa? Karena setelah kita di dalam Kristus Yesus, kita diperbaharui. Manusia baru yang sudah kita kenakan diperbaharui sampai kita memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kalibnya. Roh yang ada dalam hidup kita adalah roh yang tidak mudah digoyahkan oleh arus dunia ini. Roh yang tetap kuat dalam Tuhan. Roh yang beda dengan roh-roh yang ada di dalam dunia ini. Kita harus memiliki roh yang demikian. Roh yang senantiasa tertuju kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, mari kita sebagai anak-anak Tuhan. Kalau Kaleb sedemikian rupa punya jiwa yang beda, jiwa yang lain dengan orang-orang sejamannya, maka kita harus lebih lagi. Kenapa? Karena kita sudah ada di dalam Kristus Yesus. Dan ketika kita di dalam Kristus Yesus tadi, kita diciptakan baru, diberi roh baru, hati baru, jiwa yang baru. Dan Tuhan juga katakan, terus-menerus diperbarui. Mari kita menuju kepada kesempurnaan. Semakin hari semakin sempurna di hadapan Allah. Karena kita sedang diperbarui di dalam Tuhan. Tanggalkan pikiran, perkataan, perbuatan kita yang negatif, yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tanggalkan pikiran kita yang tidak baik, yang tidak benar. Tanggalkan perkataan kita, entah melalui lisan, entah melalui tulisan, yang tidak baik kita tinggalkan. Perbuatan kita yang menyimpang kita tinggalkan. Berjalan semakin hari semakin diperbaharui, semakin sempurna di hadapan Tuhan. Roh yang setia, roh yang benar, roh yang tunduk ada dalam kehidupan kita. Amin. Firman Tuhan menolong kita. Kita mau datang kepada Tuhan, sama-sama kita akan berdoa. Kami naikkan pujian syukur kami kepada Tuhan karena kemurahan Tuhan atas kehidupan kami. Pagi hari ini kami boleh menerima kebenaran firman Allah. Tuhan sudah memperbarui hidup kami, Tuhan sudah menciptakan baru hidup kami, maka biarlah kami memiliki jiwa dan roh yang senantiasa tertuju kepada Tuhan. Memberkati anakmu sekalian Tuhan, dalam kehidupan rumah tangga, kehidupan rohani, kehidupan pekerjaan, selalu diberkati melimpah, tidak ada satupun yang kekurangan. Terlebih lagi Tuhan, menghadapi wabah penyakit ini, Tuhan melingkupi kami semuanya. Tuhan adalah tempat perteduhan buat kami, dan kami percaya Tuhan menyertai kami sebagaimana Tuhan menyertai orang Israel di tanah Gosen. Terima kasih Tuhan memberkati hidup kami, dan kami menyerahkan doa kami Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa, kasih sayang dari Allah Sang Putra, persekutuan penghiburan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian
mulai saat ini sampai selama-lamanya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi. Kita akan beraktivitas kembali sepanjang hari ini, dan biarlah